Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat semua Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir hari ini. Saya ini terpaksa memulai Zoom walaupun lagi di jalan Pak John. Wah, Minggir keren. sebentar melipir gitu ya untuk memulai Zoom gitu. Karena ini buat saya postpreneur ini sangat luar biasa gitu. Sayang kalau dilewatkan. Tetap harus diperjuangkan Pak. Makasih Pak, makasih. Oke, baik Bapak Ibu hari ini di Jumat 30 Agustus 2024 karena satu dan lain hal, Zoom kita yang ke-128 yang seharusnya dilakukan kemarin, ini diundur ke hari ini di hari Jumat gitu ya. Karena ada halangan gitu. Hari ini topik yang mau kita bahas ini mengenai bagaimana membuat dashboard penjualan gitu ya supaya hitung-hitungan bisnisnya lancar gitu ya antara cuan sama biaya jadinya kita bisa melihat dengan balance betul gitu ya Pak John. Betul, betul Pak Riki. Betul. Oke, nah Pak John nih eh, silakan dibuka Pak John untuk postpreneur kita yang ke 128 hari ini Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Riki, serta yang saya hormati juga Wayan. Wayan sudah hadir. Mungkin sedang join Pak Riki. Nanti sebentar lagi beliau hadir dengan kita. Syukur Alhamdulillah kita pada hari ini mengadakan kegiatan webinar ke-128. Bagi yang baru bergabung di webinar ini, kami sampaikan bahwa kegiatan webinar ini kami lakukan setiap pekan satu kali. Kita memang menjadwalkan di hari Kamis. Apabila hari Kamis ada kendala, baik itu dari narasumber yang ada kegiatan acara ataupun dari kegiatan lainnya, maka kita mundurkan bisa dimundurkan bisa atau dimajukan ke hari Rabu atau hari Jumat. Dimundurkan ke hari Jumat. Untuk kali ini kita mengadakan kegiatan hari Jumat karena kemarin ada kendala, ada satu lain hal sehingga kita melaksanakan di hari Jumat ini. Rekan sekalian, tema hari ini adalah buat dashboard penjualan. Saya sudah share di grup ya, di grup WA untuk file pelatihan atau ketentuan-ketentuan terkait dengan pembuatan dashboard penjualan ini. Dashboard penjualan ini adalah berguna untuk melihat kinerja penjualan kita, apa itu baik di cabang atau per produk. Jadi kita menggunakan aplikasi Excel yang bisa diisi untuk memantau kinerja sehingga bisa memutuskan untuk membuat keputusan bisnis atas kinerja yang ditampilkan di dashboard tersebut. Liwayan nanti akan paparkan. Sudah gabung nih Liwayan, Pak Riki. Selamat bergabung Liwayan. Di co-host dulu Pak Riki. Oke, bentar Pak. Oke, selamat Beli bergabung. Wayan namanya nggak ada nih Wayan Sudananya Pak. Ada Iwayan Sudana. Pakai beli. Itu Oh, tunggu. Oh, nah ini udah Iwayan gabung. Sudana. Oke, kita cari di W itu soalnya tadi Pak. Oke, Oke, siap. oke di co-hostkan dulu beli bayarnya. Sudah. Oke, saya ulangi lagi. Terima kasih buat beli Iwayan Sudana yang di tengah-tengah kita ini sudah hadir untuk menyampaikan materi tentang tema kali ini yaitu tentang pembuatan dashboard penjualan menggunakan aplikasi Excel. Tentunya aplikasi Excel ini ada di laptop ya. Teman-teman bisa mempraktekkan pada hari ini juga. Silakan file yang saya sudah share tadi di grup itu silakan diunduh.
kemudian Zoom-nya pakai handphone gitu ya, nanti bisa langsung dipraktekkan bagaimana pembuatan dashboard ini bisa memberikan informasi bagi bisnis di Bapak dan Ibu sekalian untuk mengelola usahanya. PT Pos Indonesia juga menyampaikan bahwa mempunyai 2 platform digital, yaitu aplikasi Pos Aja dan aplikasi Pospi. 2 aplikasi ini bisa di-download di Play Store. Aplikasi Pos Aja adalah aplikasi untuk layanan kurir, untuk permintaan pick up, untuk tracking kiriman, untuk cek tarif, itu bisa cocok banget buat para pelaku UMKM. Juga aplikasi Pospi itu aplikasi untuk layanan keuangan kita, untuk pengiriman uang, pembayaran apapun, listrik, beli token, kemudian isi pulsa, beli kuota, bayar asuransi, bahkan untuk zakat pun ada di aplikasi Pospi. 2 platform digital ini dari Pos Indonesia bisa di-download di Play Store atau di App Store. Silakan unduh untuk memudahkan Bapak dan Ibu untuk bertransaksi keuangan maupun untuk pengiriman bagi yang ingin pengiriman surat bisa di pick up atau melakukan transaksi di bisnis UMKM. Kita simak sampai akhir paparan dari beliau ini. Tema ini aplikatif ya, bisa langsung dipraktekkan. Misalnya Pak Riki juga punya banyak cabang agen, misalnya agen pos, itu bisa dipantau dengan dashboard ini ya sebenarnya. Jadi dashboard di Excel kan tidak berbayar ya, sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk memantau kinerja dari usahanya, baik itu di cabang maupun usaha dari penjualan produk-produk tertentu, mana yang lebih trennya terbaik maupun bisa dilihat trennya ya, penjualannya dari produknya. Demikian, simak sampai akhir. Terima kasih beliau yang sudah gabung di tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita memberikan waktu dan tempat kepada beliau mungkin dapat kami sampaikan buat Bapak Ibu sekalian bahwa acara Pospreneur kita ini didukung penuh oleh PT Pos Indonesia, bekerja sama berkolaborasi dengan Interindo Atta Kreasi atau IAK. Ya, kami percaya nih teman-teman BUMDes UMKM dan koperasi ini harus bisa naik kelas, gitu, supaya produk-produknya ini bisa bukan cuma jago kandang kalau bahasa saya, tapi bisa dibeli atau bisa dijual di seluruh wilayah Nusantara, bahkan kalau bisa sampai ekspor ya Pak Jon ya, gitu. Nah, Betul, Pak karena Riki. dukungan dari PT Pos Indonesia, maka kita akan simak saksikan bersama company profile dan terobosan yang sudah dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik
sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia. Bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan gak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang gak punya rekening bank. PosPay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri, berupa PosPay Agen. PosPay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. PosPay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan PosPay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. PosPay, emang paling ngerti kamu.
Ya, kita sudah saksikan bersama tadi transformasi yang sudah dilakukan oleh PT Pos, gitu. Kalau saya nyebutnya ini transformasi dari perusahaan kolonial, sekarang luar biasa udah menjadi perusahaan milenial. Semua layanan ada di PT Pos. Mau apa? Mau bayar-bayar, mau kirim-kirim gitu ya. Kirim surat, kirim paket, sampai kirim duit juga bisa ya Pak Jon? Betul. Dan kirim logistik kontainer juga bisa. Wah, kirim surat, kirim paket, kirim kontainer, kirim duit, semua ada. Gitu. Ini transformasi yang sangat luar biasa. Bahkan ketika saya ngobrol sama teman-teman dari Pos, ini kita mengibaratkan PT Pos ini nih gajah tidur yang sedang bangun ini Pak Jon. Gitu. Ini luar biasa. Oke, nah hari ini topiknya kita akan memberikan pendampingan buat teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk bisa belajar mengelola dashboard penjualan gitu ya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini orang Bali tapi kebanyakan di Jakarta kayaknya. Sama kebanyakan di Bandung. Apa kabar Bli? Alhamdulillah kabar baik. Ah, Ya, lagi di mana nih Bli? lagi di Di Jakarta, Jakarta apa di Bandung? di Jakarta, di Jakarta. Oh, videonya belum nyala Bli? Oh, siap, sorry. Oke, Nah, siap. Sudah ya. Itulah. seringkali Ah, ini luar biasa ini. Keren kali. Ini orang IT yang berkonversi ke Siap, bisnis nih siap. Pak Jon. benar, benar. Dia itu master di komputer ya beliau. Iya, ini orang IT yang udah kecanduan duit. Oke, Bli, hari ini eh, topiknya kita mau Bukan. memberikan sedikit Ya, ilmunya siap. Bli Wayan buat teman-teman BUMDes UMKM dan Koperasi cara mengatur supaya antara cuan sama biaya gitu bisa kedetek supaya bisnisnya bisa langgeng gitu ya Bli, kurang lebih ya. Oh, siap. Intinya dan sebenarnya gitu, apa namanya? Kalau kita mau membuat dashboard, tidak perlu sebenarnya tidak perlu biaya mahal. Oh, oke. Kita bisa memanfaatkan tools yang sudah ada. Wah, ini nih yang keren nih. Kalau dashboard sekarang itu kan mahal ya. Nah, ini yang keren Itu Pak Jon. yang penting kan tujuan Ya, biayanya sedikit tujuan tapi cuannya dashboard itu tebal Pak. bisa kita. Iya betul. Oke, Bli, silakan boleh berbagi ilmunya buat kita semua. Eh, Sebelumnya saya informasikan bahwa saat ini teman-teman peserta kita masih kita mute, Bli. Jadi nanti kalau ada Oh interaksi begitu mungkin siap. lewat Oke. kolom chat gitu ya, Bli. Yo monggo Oke, silakan silakan. waktu dan tempat kami Oke. persilakan, Bli Wayan. Terima kasih Pak Riki, Pak Joni, terima kasih. Mungkin saya perkenalkan diri dulu ke teman-teman ya. Nama saya Iwayan Sudano. Saya saat ini masih aktif bekerja di PT Pos Indonesia. Saat ini ditugaskan di Jakarta. Di Jakarta, saya memang pernah di teknologi, di IT seperti yang disampaikan Pak Riki dan Pak Joni tadi. Saya mungkin lebih beruntung dari teman-teman lain. Saya pernah ditempatkan di hampir semua bagian. Saya pernah di penjualan, saya pernah di operasi, saya pernah di support, saya pernah di IT. Nah, memang
di awal saya memang dari SMA itu saya lebih lebih suka ke hal-hal yang sifatnya teknis ya seperti ya IT ini, dan memang dulu saya lebih intens ke security. Nah, saya memang agak paham di Mana beli wayannya, Pak John? putus tadi kayaknya koneksinya. Sorry. Oh, oke, Halo, oke. Lanjut. bisa? Oke. Ya, memang saya lanjutkan. Saya memang konsen dengan cyber security ya, cyber security, network security gitu. Karena apalagi sekarang saya melihat tren penggunaan teknologi itu sudah sampai kemana-mana, dan banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan tren teknologi ini untuk hal-hal yang bersifat negatif, yaitu mencari keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang ilegal. Nah, saya juga sering memberikan pengetahuan kepada beberapa orang yang membutuhkan informasi tentang cyber security. Nah, itu sedikit. Saya orang Bali, tetapi sepanjang perjalanan dinas saya cuma 3 tahun di Bali. Selebihnya hampir seluruh Indonesia yang saya ini kan. Ya, saya sangat beruntung karena kerja di pos bisa tahu daerah-daerah tempat lain. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke topik kita ya. Kita akan dalam kesempatan ini sharing sesuatu bagaimana cara membuat dashboard dengan menggunakan aplikasi Excel sehingga kita tahu perkembangan bisnisnya kita geluti. Oke, saya mulai ya. Pak Riki, Pak Joni, saya mulai. Nah, ini sebenarnya sudah kelihatan belum? Halo, sudah kelihatan? Pak Belum, Riki, Pak Joni? belum, belum, Belum. Sudah kelihatan? belum. Share screen. Nah, share screen. Oke. Share. Sudah kelihatan belum? Sudah, sudah. Oke, sudah beli. Oke. Ini sesuai topik kita ya. Kita akan coba nanti membuat dashboard sederhana untuk mensupport penjualan kita. Dashboard secara umum ya, ini pengetahuan umumnya. Dashboard itu apa? Dashboard itu adalah sebuah antarmuka berbasis grafis ya, yang dapat memberikan pandangan tampilan sekilas data. Suara terputus, beli. Suara terputus. Beli, suara terputus, beli.
Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu beliau Wayan dulu, sepertinya terpental ya keluar. Pak Riki, saya di-co-hostkan beliau Wayan kembali. Tunggu sebentar, Pak. Oke. Sebentar beli sedang di sinyalnya kurang bagus ya. Artinya. Oke, beli Wayan, silakan. Oke, sudah. Silakan beli. Siap, Pak Riki. Terima kasih. Mohon maaf teman-teman ya. Koneksi di tempat saya lagi nggak bagus nih. Saya sekarang coba menggunakan HP koneksinya. Oke, sudah muncul beli. Oke ya. Nah, kembali saya ini kan bahwa dashboard itu adalah sebuah visualisasi ya, yang gampang karena intinya manusia itu kan senang melihat gambar grafis ya. Nah, ini dashboard kemudian sebuah visualisasi yang berbasis grafis ya, untuk menerangkan sesuatu hal itu. Terus apa sih keuntungan dashboard itu ya? Pertama, dapat menampilkan informasi yang terukur. Terus dapat menampilkan dan mengidentifikasi tren bisnis. Nah, nanti tren bisnis kita itu turun atau naik bisa diinginkan dengan dashboard. Dapat mengukur efisiensi bisnis. Dapat membuat laporan secara detail dan tren perkembangan bisnis. Terus dapat dijadikan sebagai bahan pengambil keputusan manajemen. Kalau misalnya bisnis ya, bisnis kita sendiri ya, bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mengambil keputusan. Apa hubungannya dashboard dengan scoreboard ya? Dashboard akan menciptakan perspektif ya, menciptakan perspektif terhadap bisnis. Yang kedua, kita bisa melihat objektif dari sebuah kegiatan berbisnis yang kita lakukan. Terus dashboard terukur. Nah, karena tadi dia bisa menampilkan dan mengukur efisiensi, dan dia akan terukur sifat. Nah, dashboard biasanya mengandung spotlight indikator. Biasanya merah, kuning, dan hijau ya. Kalau merah misalnya nanti untuk hal-hal yang butuh perhatian, kuning itu yang datar-datar saja, hijau berarti trennya yang bagus gitu. Sebuah dashboard ditentukan, kualitas sebuah dashboard ditentukan oleh beberapa hal ya.
simple, biasa simple ini bentuknya. Terus minim gangguan, dapat mensupport bisnis dan organisasi, terus mudah divisualisasikan, yang kelima mudah diakses. Nah, ngapain ada dashboard tapi tidak bisa diakses gitu ya. Itu adalah kualitas sebuah dashboard ya. Terus ada beberapa hal atau tools yang bisa kita gunakan sebagai dashboard. Nah, seperti di awal saya sampaikan, kita bisa membuat dashboard dengan harga yang tidak begitu mahal. Ya. Nah, tools yang saya sampaikan di sini adalah yang pertama itu mungkin teman-teman sudah paham Power BI, dashboard, sebuah dashboard yang mungkin harganya juga lumayan ya. Mungkin kalau kita pribadi belum mampu artinya untuk membeli ini. Terus Tableau, kebetulan kantor kami menggunakan Tableau ya. Nah, ini juga sebuah dashboard. Terus ada juga tools namanya Arena Calibrate. Ini juga sangat mahal, Arena Calibrate. Nah, yang bisa kita lakukan adalah secara personal itu adalah Excel. Nah, dengan Excel ini kita bisa membuat sebuah dashboard yang sifatnya mungkin murah meriah, sehingga tidak dibutuhkan harga terlalu mahal. Nah, kalau kita ingin membuat dashboard dengan Excel, apa sih yang menjadi syarat? Yang pertama, ya kita harus mempunyai aplikasi Excel. Saya yakin kalau siapapun yang mempunyai laptop atau komputer, pasti biasanya sudah default ada Excel. Terus yang kedua, menguasai aplikasi Excel. Misalnya ada aplikasi Excel, tetapi nggak menguasai, ya nggak bisa bikin dashboard. Yang ketiga, ada transaksinya. Ada data transaksi dalam bentuk format Excel. Terus yang keempat adalah paham pivot table di Excel. Di Excel itu ada fasilitas namanya pivot table. Nah, ini 4 syarat yang harus ya, bisa kita penuhi jika kita membuat sebuah dashboard. Ini contohnya, kebetulan saya setiap hari menginikan perkembangan bisnis ya, terutama ada sebuah bisnis di kami namanya Business Payment. Nah, ini saya buat dashboardnya adalah dari Excel. Kita bisa misalnya, saya bisa tahu misalnya penjualan listrik di regional 1. Nah, seperti apa? Nanti di sini ada tabel barnya, tabel garisnya bisa. Kalau ke bawah bisa ada informasi-informasi lain. Ini kebetulan saya capture gambar yang di atas. Nah, ini nanti kira-kira tampilan dashboardnya seperti ini. Dan bisa kita lihat tanggal ini, tanggal berapa, transaksinya berapa, bisa kita lihat. Seperti itu. Itu mungkin sekilas tentang dashboard ya. Sebelum kita mulai, nanti saya kemarin udah ngasih ke Pak Joni contoh data transaksi ya. Itu data transaksi dummy ya yang saya yang saya kumpulkan hanya untuk acara ini gitu, biar teman-teman nanti ada gambaran seperti apa sih data transaksi penjualan sebuah outlet gitu. Itu hanya transaksi dummy yang sifatnya ya mengarang lah ya. Mengarang tujuannya adalah bagaimana data transaksi itu ada. Itu salah satu data transaksi yang saya buat secara dummy. Nah, sebelum kita
Nanti mohon maaf, nanti akan lebih banyak kita mempraktekkan langsung bagaimana caranya membuat dashboard ini. Seperti itu. Kira-kira mungkin itu yang bisa saya inikan. Silakan sebelum kita melangkah ke praktek, mungkin ada tanya jawab dulu yang mungkin terkait dengan pertama ini yang syarat-syarat ini yang harus dipenuhi oleh teman-teman gitu loh. Silakan Pak Riki dan Pak Joni. Oke, beli Wayan, materi data sudah saya share di grup. Teman-teman yang sudah mengetahui materi tersebut silakan. Yang ingin praktek di komputernya silakan di-download dulu supaya nanti bisa dipraktekkan sambil diarahin oleh beli Wayan. Pak Riki bisa di speak semuanya Pak Riki. Sepertinya Pak Beli Wayan bisa langsung aja beli sambil Oh gitu, siap. ya langsung. Oke. Silakan Kalau Bapak begitu, Ibu, mute-nya sudah Iya. kita open. Yang ingin bertanya silakan. Oke. Sepertinya belum panas nih. Maaf Pak Rifki, mau tanya tadi saya ketinggalan. Silakan Bu Tutu. Tadi yang harus dipersiapkan apa aja ya? Oke, Beli Wayan. Ibu Ida ya. Ya. Iya Ibu. betul. Bu Ida, izin kalau kita mau belajar bisa mengaplikasikan dashboard ini. Pertama kita harus tahu harus mempunyai aplikasi Excel ya. Yang kedua, kita harus paham mengoperasikan Excel. Ya. Yang ketiga, kita harus punya data transaksi yang formatnya Excel. Yang keempat, kita mampu memanfaatkan fasilitas pivot table yang ada di Excel. Itu Bu. Maaf, aplikasi Excel-nya di handphone atau di laptop? Di laptop. Oh, di laptop ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, sami-sami Bu Ida. Izin bertanya Pak Wayan, Pak MC. Silakan Pak. Terima kasih Pak Wayan. Ini saya mau tanya untuk untuk pembuatan dashboard tersebut, kemampuan data yang bisa diolah oleh Excel dalam hal pembuatan dashboard ini bisa berapa banyak Pak? Itu yang pertama. Itu yang kedua, saya sudah baca syarat-syarat yang Pak Wayan sebutkan tadi. Pernah saya mengetahui sedikit tentang yang namanya VBA. Kira-kira VBA penggunaan VBA di dashboard ini bisa bermanfaat atau bagaimana Pak? Mohon penjelasannya Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Pertama ya, kemampuan Excel ya, berapa banyak data. Kemampuan Excel mengolah data itu maksimum dia bisa 2 juta row. 2 juta row ya. 2 juta baris. Dia hanya bisa maksimum itu.
Kalau misalnya kita mempunyai data yang besar, kayak data saya yang tadi saya tampilkan itu, saya simpan dalam sebuah database MySQL. Nanti dari database MySQL memang butuh bisa agak, kalau misalnya sedikit bahasa programming, kan, saya taruh di database MySQL datanya, sehingga dia tidak terpengaruh oleh kapasitas Excel. Saya hanya membuat dashboardnya di Excel, nanti mengquery datanya ke database itu. Tuh, karena kalau saya tadi yang saya sampaikan itu, mungkin datanya saat ini karena dia skupnya seluruh Indonesia, mungkin datanya udah sampai 30 juta row. Kalau yang data yang saya tampilkan gambarnya tadi seperti contoh tadi itu ya, itu udah sampai 30 juta row lah untuk ini di database-nya. Nah itu kalau kita loop dari Excel pasti nggak akan bisa itu. Pasti nanti Excel-nya muter-muter malah ini. Iya, betul. Terus yang kedua terkait dengan Power BI ya. Power BI itu adalah aplikasi, Pak. Power BI itu adalah aplikasi buatan Microsoft. Nah, dengan aplikasi itu Bapak cemplungkan data, dia tidak menginikan apa jumlah data gitu, enggak. Dia hanya ini lambat atau cepatnya itu tergantung prosesor, memori mesin yang Bapak punya. Dan biasanya Power BI ini base-nya adalah client server. Dia bisa diakses menggunakan browser gitu. Sehingga nanti dia ditaruh di sebuah server, nanti yang ingin mengakses, yang membutuhkan informasi itu akan mengakses Power BI itu. Hampir sama dengan Tableau tadi, Pak. Itu. Nah, tentunya pasti dia akan, mohon maaf, pasti akan harganya lumayan mahal. Kalau saya pribadi tidak mampu beli. Apalagi yang Arema Celebrate itu lumayan juga mahal. Tidak ampun. Memang kompleksitasnya dia lebih bagus seperti itu. Itu mungkin Pak Stefan. Berarti untuk UMKM dengan kata apa istilahnya menunjang UMKM ini, Microsoft Excel bisalah untuk mengcover kita gitu ya Pak ya? Cukup lah Pak. Transaksinya mungkin kalau 2 juta row mungkin bisa 6 bulan. Iya. Mungkin kali Iya, ya. betul. Iya. Terima kasih Pak Wayan, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya yang hadir hari ini di sini, apakah semua bisa Excel? Bisa Pak. Bisa. Bisa Pak, Semua bisa bisa. sedikit-sedikit. Oke, nanti sambil belajar. Semua paham pivot table-nya Excel? Nah, yang ini belum Pak. Harus Oh, banyak ya. belajar lagi Pak. Oke, nanti di sini lah, berarti intinya Excel-nya dulu ya. Ya, Nanti bisa Excel. pivot table-nya kita belajar bareng. Oke, kalau gitu saya mulai saja Pak Joni, Pak Riki, biar tidak terlalu.
Sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Nah, ini data transaksi. Ini adalah data transaksi fiktif ya, dummy yang saya bikin hanya untuk kegiatan hari ini. Ini ngarang semua. Artinya biar ada data yang bisa ditampilkan. Ini adalah sebuah data transaksi dari toko yang ada di beberapa lokasi. Ada di Jogja, di Bandung, Denpasar. Ya. Nama yang di Jogja nama tokonya ALC, yang di Denpasar namanya B, terus ininya yang di Bandung namanya B, yang di Jogja namanya C. Nah, ini adalah transaksi transaksi dummy Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita punya data, kita bikinlah pivot table namanya. Membuat pivot table di Excel bisa langsung kita klik di salah satu datanya, terus ada kita pilih insert, data, klik data. Nah, ini klik di salah satu data ininya, diisi datanya, terus klik tabel. Nah, dia akan merujuk nanti tabelnya apa namanya. Ya, itu tinggal oke. Nah, ini udah jadi tabel. Kita sudah jadi itu data kita bukan tabel. Nah, itu. Nama tabelnya adalah nama misalnya tabel transaksi. Gitu ya. Ini dia sudah bentuk jadi tabel. Setelah dia jadi tabel, itu langkah membuat tabel. Nah, sekarang misalnya ada dua cara. Kembali lagi biar tidak ini. Yang tadi namanya data kita di awal itu namanya ini bukan tabel ya. Nah, misalnya saya kembalikan dia dalam bentuk seperti awal. Nah, saya kembalikan dia ke bentuk seperti awal. Sebenarnya bisa kita ini, tapi nanti kita blok semua datanya untuk membuat pivot table tadi. Kita blok semua, nanti kita di sini ada insert, ada pivot table. Nah, itu kita blok semua. Kalau data kita bukan database. Itu ya, ada dua cara ya untuk membuat itu. Kita rubah datanya dengan tabel, nanti dia akan create tabel, atau kita blok semua dulu datanya, terus kita jadikan dia pivot table. Itu. Oke, yang saya ambil yang ini caranya. Nah, ini sudah saya blok semua, tinggal saya insert, create pivot table. Nah, ini saya buat misalnya new worksheet. Nah, dia akan menjadi worksheet baru.
membuat worksheet baru. Dari sini kita akan bisa melihat contoh misalnya berapa sih di sini kan ada option dari pivot tabel itu. Di sini ada branch itu tadi tokonya, terus ini tanggalnya, ini bulan transaksinya, ini tahun transaksinya. Terus ini ada harga total pajaknya saya bikin 5% ya. Terus ada harga dasar, terus jumlahnya. Ini pil-pil yang ada di tabel data kita tadi. Saya ambil contoh misalnya berapa sih pendapatan selama data ini selama tahun 2023 ya. Berapa sih pendapatan setelah pajak dan total pendapatan dan pajak yang kita terima dalam tahun 2003. Ini kelihatan. Kita rubah ininya. Ini berarti dalam 2023 data yang ada ini menghasilkan uang 300 juta plus pajak. Nah, ini kelihatan. Nah, kalau kita mau men-split di toko A misalnya berapa? Tinggal kita ini kan. Nah, ini. Di toko A setahun dia menghasilkan ini. Nah, ini. Nanti kelihatan. Kalau misalnya kita mau lihat dia per tanggal atau per bulan, saya ini kan misalnya di sini ya saya filter tanggal, bulan. Nah, saya ingin tahu misalnya tanggal 1 bulan Februari 2023 berapa sih Pak? Di A sekian. Itu. Nah, ini pivot table-nya. Nanti dari data pivot table ini kita akan inikan ke dashboard. Itu. Nanti akan kita inikan ke dashboard. Sehingga nanti di dashboard itu bisa jangan mengikuti bakal ini. Jangan pamit tuh. visualisasikan. Seperti itu ya. Oke, saya dulu satu misalnya saya bikin dashboardnya. Sampai baru ya. Nih.
Di mananya? Lempo. Lempo udah. Ntar ya ambil. Karena tolong tekan dulu musik ya. Dulu. Saya pengen melihat misalnya saya coba ya, ini salah satu eh, salah satu nanti dashboard. Nanti ini kan total penjualan masing-masing outlet kita. Yang ini adalah outlet A, outlet B, outlet C. Nah, bisa nanti saya ini kan buat misalnya per tanggal bulan.
Nah, ini contoh ya, bisa dilihat nggak? Bisa Lanjut, teman-teman Pak. bisa lihat? Lanjut, Nah, Pak Wayan. Oke, ini tadi caranya nih. Kita buat pivot table-nya. Terus kita buat chart chartnya di pivot table menggunakan fasilitas pivot table. Ini kan pivot table, di sini pivot table, di sini ada pivot chart. Jadi kita buat chart seperti ini tadi bentuknya, ya. Jadi buat chart. Nanti chart ini kita copy ke dashboard. Nah, saya copy ke dashboard, hasilnya ini kan. Nah, setelah kita bikin ini baru, apa namanya, sheet baru namanya dashboard, kita copy data pivot table itu ke sana. Setelah itu tinggal kita nanti di sini di pivot chart analisis ini kita pilih slicer namanya. Nanti slicer itu nanti pil-pil yang ada di pivot table kita. Setelah tadi saya kan pilih slicer tanggal dan bulan, ya. Nah, ini tadi saya sudah atur tata letaknya, cara atur tata letaknya seperti ini. Saya send property. Tadi saya ini kan dia jadi 6. Jadi 6 kolom. Ini juga jadi 7 kolom. Nah, kita atur. Nanti bisa kita juga atur warnanya seperti apa, gitu ya. Kalau warnanya misalnya saya atur dia di slicer, warnanya ini misalnya, nah ini nanti dia berubah. Warnanya ini atau ini dia berubah. Itu. Dari sini, dari slicer ini, nah ini sudah bentuk data ini dashboard. Misalnya saya ingin tahu nih bulan Januari di toko A pendapatnya sekian. Bulan Februari ini, bulan Maret seperti itu. Itu ya. Misalnya lebih spesifik lagi bulan 9 ini kan data. Terus tanggal 1 ini, tanggal 2 ini, tanggal 3 ini. Nah, ini nggak ada yang nggak di bulan September ini hanya ada transaksi pada tanggal 1, tanggal 2, dan tanggal 3. Nah, ini kan dia kalau dia ada transaksi warnanya pasti lebih cerah. Contoh ini di Januari banyak ada transaksi. Nah, ini di Februari 29, 30 itu nggak ada transaksi. Yang lain lagi ya. Seperti itu. Terus misalnya Agustus ini ada bulan 3, bulan 10. Nah, Pak, yuk minuman anak kira-kira seperti itu. Yuk hijau tuh. Terus bisa juga kita melihat produk apa sih yang paling laku. Makan sih ya. Ini adalah hasil penjualan per bulan. Terus produk apa yang paling laku ya? Tinggal kita bikin pivot table. Siap. Tinggal bikin pivotnya. Kita cari di sini. Enggak posunya kan tahu Bang dah. Posu itu Bang. Riki, tolong dianut Pak Riki. Ribut. Tinggal bikin pivotnya, misalnya kita ingin tahu penjualan di
masing-masing produk kita. Masing-masing produk kita. Kita misalnya pengen tahu penjualan di masing-masing produk kita. Kita copy pivot tabelnya. Nah, tinggal kita ini optionnya apa? Karena kita ingin tahu penjualan produk kita, berarti di sini kita cari roda. Produk lain ya. Nah ini. Ini adalah penjualan berdasarkan produk. Ini penjualan berdasarkan produk. Nanti tinggal kita buat ininya, tabelnya, chartnya seperti apa, tinggal kita buat. Nanti kita tampilkan di dashboard. Terus saya inikan lagi, biar sekali. Kita misalnya ingin tahu cara pembayarannya. Cara pembayarannya yang dominan seperti apa. Payment ya. Oke. Kita copy lagi data reportnya. Nanti kita tinggal sesuaikan. Tinggal kita rubah ininya. Tadi kita ininya kan ke produk lain. Kita sekarang ke cara bayar. Net price, data, payment. Ini ternyata dari cash sekian, dari credit card sekian, dari wallet sekian dapatnya. Itu terus ini tadi elektronik customer misalnya, ininya customer, apa namanya, jenis kelaminnya customer. Kita harus buat dulu ininya, pivot table-nya ya. Nanti itu tadi di awal cuman saya ilustrasikan caranya pertama kali membuat. Terus customer type. Nah, ada yang member sekian. Berdasarkan jenis kelamin. Saya tinggal coba ini tipenya ini, gender. Ada ternyata berarti ini jangan ini count.
Ya, berarti saya coba lagi bikin. Ini bahwa kalau yang ini dalam 1 tahun itu ada pelanggan pria bertransaksi sebanyak 499, ada pelanggan perempuan ini bertransaksi 501 gitu ya. Ini apa namanya, yang member dia jumlah transaksinya sekian, yang normal jumlah transaksinya sekian. Oke ya, kita sekarang bikin chart. Contoh misalnya ini transaksi berdasarkan jenis, ya, jenis. Kita pilih report analyzer, report chart. Ini dia. Ini adalah berdasarkan jenis barang yang ada di kita jual. Terus ini berdasarkan cash dan kredit ya, jenis pembayaran. Tinggal kita klik chat. Ini ada cash, ada kredit, ada e-wallet. Terus ini berdasarkan dia member atau bukan. Oke ya. Saya ini report. Ini member berapa? Ini perempuan berapa? Pria wanita berapa? Ya. Ini berdasarkan pria dan wanita. Terus, nah nanti bisa dikombinasikan juga. Yang ini, misalnya ini yang mana yang banyak dibeli oleh pria atau wanita, itu ya bisa juga dibuka. Contoh.
Ya, kita bikin contoh segini aja dulu. Oke, setelah itu kita copy data-datanya ke dashboard. Copy dashboard, ya, ini ditaruh. Nanti tempatnya tinggal kita update. Misalnya ini saya kecilin dulu ya. Ini berdasarkan terus saya copy lagi. Saya copy lagi ini yang berdasarkan tipe pembayaran. Jadi yang berdasarkan ini tipe pembayaran. Yang ini pelanggan. Sebenarnya chartnya bisa macam-macam ya. Ini saya ambil contoh biar teman-teman paham dulu. Nanti pendalamannya tinggal teman-teman nanti mendalam. Nah, ini contoh dari data dashboard yang kita inikan. Saya inikan, aksesnya kita inikan. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Oke, coba ini saya ganti pakai kota ya. Ya. Ini contoh, dashboardnya sudah kelihatan. Misalnya bulan Januari
ada di Bandung ada sekian transaksi, ada eh, sekian transaksi. Terus ini datanya datanya belum saya masukkan jumlah ada. Oke, nah, ini contoh ya. Eh, oke, sorry. Oke. Nah, ini teman-teman sebuah dashboard yang bisa kita ini baru contoh, nanti pendalaman silakan teman-teman. Intinya tadi pertama kita buat pivot table-nya, kita buat chart yang mau ditampilkan. Chartnya bisa macam-macam, ada pilihannya, ada yang batang seperti ini, ada yang garis, macam-macam ada. Terus kalau misalnya kita mau lihat trennya juga bisa. Contoh misalnya saya ambil satu ya, yang garis ya, tren transaksi ya, tren transaksi, tren transaksi. Nah, ini mana dia? Ini saya coba ambil, jadikan tren transaksi. Tulis.
transaksinya seperti ini. Nah, coba saya ini jumlah transaksi di bulan ini ya, bulan Januari sampai ini setahun. Saya lihat trennya, bikin report, chart, saya bikin yang garis, terus nah, ini dia tambahkan ada tren lain. Di bulanan, nah, tren transaksi bulanan kita turun nih. Ini tren transaksi kita nih. Di bulan Januari gini. Nah, berarti yang paling banyak transaksi kita di bulan Januari. Nah, ini sudah bisa kita membuat sebuah ini. Nanti dengan data ini kita bisa, oh di toko di 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 Jogja itu apa sih yang banyak dibeli, bisa kita ini kan tinggal kita bikin reportnya, misalnya di Jogja itu, nah saya misalnya ini saya ini kan saya filter lagi di sini, saya tambahkan, masukkan di Jogja itu yang banyak dibeli itu apa sih, nah itu ya biar bisa dilihat di Jogja itu apa yang laku, misalnya kita bikin aja. Ini misalnya ini kan kota city. Oke. Oke, kita coba ke dashboard. Nah, tinggal saya ini kan tinggal tambah slicer. Misalnya di sini tadi ya yang saya ini kan tadi. Oh, ini.
Ini saya tambahkan tadi filenya City. Oke. Saya ke dashboard. Ini saya inikan. Ini saya inikan tambah slicer. Terus saya ambil City. Satu. Terus ini juga bisa sebenarnya. Gas kreditnya tinggal tambahin filter. Tambahin filter City. Tambahin filter City. Tambahin filter City, nanti kita kelihatan. Tambahin filter City. Sorry. Dari tabel-tabel itu kita tambahin City-nya juga filter. Nanti kita bisa lihat dan transaksinya di setiap kota seperti apa. Terus ini di juga City ada. Oke. Sudah, tinggal kita ke dashboard. Ini total. Oke, tinggal saya konekkan dia kemana aja. Nah, coba saya pilih all aja deh. Kemana saja dia slicer itu connect, nanti dia akan berubah. Nah, ini. Seperti itu. Jogja misalnya yang cash sekian. Kalau ini tabel apa ini tadi. Nah ini. Contoh ya. Dari dashboard. Ini saya tes tadi sudah saya inginkan. Saya atur dulu. Dan nanti kalau untuk mengindahkan bisa teman-teman explore sendiri lah. Ini contoh ya. Saya ambil di Bandung berapa sih transaksi ini? Ya di Bandung. Yang cash berapa, yang pakai kartu kredit berapa, terus yang member berapa, terus transaksi. Kalau ini transaksinya kelihatan juga, cuman saya pilih dikit. Transaksinya kelihatan.
Beli bisa buat persentase nggak? Cash, kredit, e-wallet itu bisa buat persentase nggak ya? Oh, persentase bisa, tinggal di ini kan, ininya mau dibuat persen, tampilannya itu apa nih? Enggak. Ini contoh ya, ini misalnya di Denpasar trennya seperti apa, Jogja trennya seperti apa ya, kelihatan. Nah, kalau tadi terkait dengan persentase, di sini mau persentase tinggal di ininya kita data label. Wih, ini ya, ini data label, misalnya kita more option. Nah, kalau kita persentase tinggal kita pilih persen di sini, value persen, persen, satu aja ini. Label, kemudian value. Nah, Mungkin di data awalnya kali beli ya sebentar ini di sini. sumber datanya, iya di situ sumber datanya itu di tabelnya di tabel ada kolom tersendiri kali di sumber awalnya. Value kategori show legacy. Ada ininya. Number central persen. Persentase itu ada persentase. Sorry. Ada persentase. Nah, ini ada bisa persentase tes tinggal formatnya aja. Berarti ada rumus tersendiri ya. Ada bisa dipilih sebentar people. Di ini data label option number. Sini dia persentase
Ini 0 coba. 0. Mana dia? Saya bisa sebentar. Kalau sama online sama sekali ya. Sepertinya di kolom F itu di kolom F Ya. itu di bawahnya misalnya di sum total itu ada rumus persentase ya. Oke, nggak apa-apa beli, nanti aja tuh. Oh, ya oke. Nah, sebenarnya bisa kita tampilkan dia pada saat membuat ini berapa persen kelihatan kok. Sedikit dipakai data. Nah, yang penting pas penyusunan pivot tabelnya aja. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari dashboard yang sudah kita buat, ya, berdasarkan data yang kita punya, nah, ini saya data itu misalnya. Ya. Terus ini slicer kan atau ini oke. Oke. Nah, dari sini kita sudah bisa tahu nih berapa sih total penjualan kita di Bandung, Denpasar selama tahun 2023. Ini kan data tahun 2023. Berapa sih data penjualan kita? Terus cara pembayarannya seperti apa di masing-masing ini. Kita juga bisa nanti melihat karena kita membuat slicer kota di sini, nanti bisa kita lihat di sini di Bandung, di Denpasar, di Jogja itu yang cash berapa, kredit card berapa. Begitu juga ini produknya yang laku di Bandung berapa. Terus yang member nanti di Bandung berapa, masing-masing kota juga bisa. Trennya juga sama. Itu. Ini contoh ya, saya ambil misalnya yang tadi. Nah ini, kelihatan kan? Di Bandung itu yang cash sekian jumlah, yang pakai kartu kredit sekian, yang pakai e-wallet sekian, terus yang member sekian jumlah ininya, transaksinya, yang normal sekian, terus yang diminati ini, yang paling diminati di Bandung itu adalah produk kesehatan dan kecantikan. Itu. Nah, tren di Bandung itu tiap bulan turun transaksi tertinggi terjadi di Januari. Nah, ini karena kemarin data dummy ya, saya ini kan jadinya ini aja biar saya usahakan kemarin itu biar bulannya ada, tanggalnya ada, selama tahun 2023. Nah itu karena data dummy mungkin jadi trennya seperti ini. Mungkin kalau bisnis murni kan bisa ada fluktuasinya, dia naik turun itu. Itu mungkin Pak John, Pak Riki, cara kita membuat dashboard sederhana dengan Excel. Intinya kuncinya adalah di pivot table. Oke, beli. Berarti kuncinya table ya. Kuncinya adalah di pivot table tadi.
Oke. Jadi memang harus ada resources-nya, ada datanya, ada bentuk tabel. Tabel itu kita entry setiap hari untuk Ya, harian. Kemudian tabel itu kita sudah punya template ya untuk setahun ya. Sehingga iya, Januari kita langsung isi sampai ke bawah. Nanti ada update dari data tersebut kita copy lagi ya ke ya, kopi. untuk ke pivot table-nya. Kalau mau ikuti saja format itu tinggal disesuaikan. Format yang di Excel itu tinggal disesuaikan. Oke. Mantap ini. Saya jadi ingin mendalami nih Pak Riki. Bagaimana membuat pivot table, kemudian dalam bentuk grafik, kemudian pivot table tadi itu di-copy sesuai dengan row atau kolom yang kita inginkan. Ada berapa tabel tadi, ada 6 ya. Kita copy, nanti kita edit untuk sesuai dengan filter yang kita inginkan. Kemudian jangan lupa nanti masuk ke copy tabelnya itu ke sheet yang terbaru. Kemudian kita hidden untuk filternya. Dan jangan lupa juga di reconnect ya, kita pivot itu ya Pak. Betul. Oke. Seperti bisa nih teman-teman, ada rekaman, jangan khawatir, bisa step by step-nya diikuti. Kalau tidak paham, silakan japri saya, nanti kita buka pendampingan singkat ya. Kalau ada Brahmi yang ikut japri, bisa saja kita ajarkan lagi lebih praktis ya. Bisa ke saya nanti misalnya ingin tuh lebih memperdalam. Oh, ini kalau buat saya memang agak sedikit bingung Pak, karena bukan orang keuangan. Intinya gini Pak Riki, ada tabel kinerja. Tabel kinerja itu kita visualkan dalam bentuk dashboard, dalam bentuk chart gitu. Dan itu diupdate di pivot table. Begitu beliau. Ya. Ini mesti diputar-putar ulang nih rekamannya nih saya nih. Untuk bisa lebih belajar. Ya. Tapi yang ingin misalnya ada kuota sekitar 20 atau 30 orang yang ingin belajar lagi, ya japri ke saya, nanti kita akan buka japri sama di Wayan. Jadi kita semacam pendampingan tambahan ya. Tapi di Sabtu atau Minggu lah. Jam gitu. Nanti kita buat link Zoom-nya. Kalau bisa ramai kita buat di luar dari webinar ini. Itu sih fasilitas dari Pos Indonesia buat para member Postpreneur kita ini. Silakan. Saya senang sekali nanti bisa berbagi lebih detail ya. Ini karena dalam kesempatan ini mungkin terbatas waktu. Nanti mungkin lebih intens, silakan. Yang penting seperti yang saya sampaikan tadi, paham Excel, paham pivot table. Itu. Oke, sip. Mantap. Oke. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Kita kasih sesi tanya jawab sebentar mungkin kali ya Pak John ya. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, 1 atau 2 orang nih yang mau bertanya, silakan. Oke, Bapak Ibu, sedikit informasi nanti buat Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai kerjasama menjadi agen pos, boleh kontak ke saya atau kontak ke Pak Joni gitu ya. Karena saat ini PT Pos Indonesia membuka kesempatan buat Bapak Ibu sekalian, baik perorangan maupun badan usaha, untuk menjadi mitranya PT Pos dengan menjadi agen pos. Nah, nanti kita persilakan buat Bapak Ibu yang ingin menjadi mitranya PT Pos untuk menghubungi kami atau menghubungi Pak Joni gitu. Oke Pak Jon, mungkin karena sudah jam 11 ada beberapa teman-teman kita yang mungkin mau mempersiapkan sholat Jumat Pak. Nah, mungkin boleh dikasih insight dulu Pak Joni
untuk postpreneur kita ke 129 Kamis depan, Pak. Oke, terima kasih Pak Riki. Memang waktu kita terbatas sekali. Tadi nah ikut saja nanti rekamannya, nanti kami akan share di grup WA, link YouTube-nya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bli Wayan nih yang sudah share ilmu nih. Luar biasa, Sama-sama, Komandan. sangat bermanfaat nih buat kita untuk mengimplementasikan aplikasi Excel di komputer kita atas kinerja atau transaksi bisnis kita di UMKM, di BUMDes, atau di koperasi, atau di bisnis lainnya yang perlu ada visualisasi atau dashboard menggunakan Excel. Cukup panjang tadi, memang kita pelan-pelan kita pahami, kayaknya gampang ya. Pokoknya paham aja Excel, pahamnya pivot table, ada sheet, ada reconnect, ada slicer ya, slicer atau apa tadi ya, itu bisa dibuat tabel-tabelnya. Kalau ingin berminat, silakan Pak Sintek. Ada yang ingin, Pak. Enggak. Silakan Pak. Ya Pak, ini tidak lanjutin untuk agen pos, itu kan sampai seluruh Indonesia nih Pak. Oke. Pak ya. Ya. Kan bisa seluruh Indonesia. Nah, ini kami ada beberapa mitra untuk mitra PLN. Kalau kita gandengkan dengan mitra PLN, instalasi listrik bisa nggak Pak ya? Maksudnya gimana, Pak? Sekarang kan mitra PLN itu kan sampai ke desa-desa itu harus punya sertifikat segala macam. Nah, ini kalau misalnya kita mau ikut agen pos ya, agen pos, kemudian seluruh Indonesia bisa juga mewakili kerjasama, itu bisa nggak Pak ya kira-kira Pak ya? Jadi nanti mitra-mitranya PLN membuka layanan menjadi agen pos gitu ya Pak? Iya Pak, iya. Bisa Pak, nanti untuk tahap awal Bapak boleh kirimkan ke kami atau calon mitranya tersebut foto-foto tempat yang mau diajukan sama minta share log-nya Pak. Gitu. Yang pertama kenapa gitu, kita Pak, ya. pertama kenapa kita butuh foto-foto tempat nanti untuk mengecek memastikan apakah tempat tersebut layak atau tidak untuk menjadi agen pos. Karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos, Pak. Oh gitu, siapa? Ya, jadi pengajuannya tempatnya itu ada ya nanti ya komunikasi ada, dengan ya, Pak Riki WA ya? dengan saya langsung dengan Riki, Pak. Oke, siap Pak. Ya, Nah, ya. Siap Pak. gitu ya. Terima kasih Pak penjelasannya. Oke, siap, makasih. Lanjut Pak John. Oke. Ya, Pak. Nah, yang ingin membuka layanan agen pos silakan hubungi ke Pak Riki. Di chatnya sudah tadi disampaikan ya Pak Riki ya. Oke. Dan untuk yang ingin berminat untuk mendalami, silakan hubungi saya juga bisa. Nanti kita kalau misalnya kuotanya ada sekitar 20 atau 30 yang ingin mendalami tentang tabel ini, tentang buat dashboard ini, silakan hubungi saya. Kita akan adakan juga pada hari Sabtu atau Minggu ya. Hanya 1,5 jam. Kita dalami kembali kegiatan ini. Atau juga Bapak-Ibu sekalian yang ingin mendalami juga bisa putar kembali recording ini. Nanti kita akan upload juga di grup ya. Kemudian tema untuk minggu depan tentang ekspor nih Pak Riki. Tentang ekspor, karena ekspor saat ini sudah mulai menggeliat ya. Dan kita akan kembali lagi tentang teknik dasar atau aturan-aturan dasar untuk ekspor bagi para pelaku usaha UMKM. Nah, ikuti nanti di hari Kamis, tetap di grup, akan menerima link Zoom-nya. Semua member grup itu gratis untuk mengikuti webinar postpreneur kita untuk setiap pekannya. Dan sekali lagi, Bli Wayan, semoga sehat terus, Bli Wayan Sudana atas ilmunya yang luar biasa. Beliau ini master komputer, seorang security, cyber security juga nih. Ada luar kita kulik-kulik lagi nih Pak Riki nih, ilmu tentang security cybernya. Boleh. Hadirkan kembali Bli Wayan untuk menyampaikan tentang tema-tema cyber security ini. Oke. Nah, Pak John, menarik nih yang episode Kamis depan kita akan bicara mengenai ekspor tadi ya.
Ya, betul, ekspor. Nah, ini sesuai dengan harapan dari kita juga ya Pak John, bahwa kita berharap nih teman-teman BUMDes UMKM nih bisa go internasional produknya Pak. Betul, betul Pak Riki. Nanti Gitu. kita akan narasumber yang kompeten tentang ini. Kita akan belajar tentang teknik dasar, ilmu dasar untuk ekspor, Pak Riki. Jadi apa sih syarat-syaratnya, gitu ya? Apa sih kelengkapan aturan-aturannya? Jadi ikuti aja nanti di grup link Zoom-nya kita akan share, semua member grup itu boleh untuk mengikuti webinar kita selanjutnya, gitu. Oke, terima kasih banyak karena waktunya juga sudah jam 11 siang di hari Jumat ini. Kami semuanya mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta webinar ini. Dan mohon maaf kalau apabila ada kendala-kendala di jaringan, mungkin ada di suara tadi yang kurang nyaman. Kami mohon maaf, terima kasih. Sampai ketemu di Kamis depan. Stay di grup WA dan Telegram. Dapatkan informasi yang lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Makasih Bli. Yo, sama-sama izin ya. Ya, Ji, makasih, Bli.